Pura-pura lumpuh. Episode 61. Membungkam mulut musuh. Karya Via Raya. Seandainya Zafran ada di sini, mungkin dia akan dengan sigap memberiku solusi. Apa boleh aku meminta bantuan darinya? Tapi dia masih dirawat dan butuh istirahat. Gumam Firas masih membentur-benturkan kepalanya di setir mobil. Tidak ada pilihan lain. Aku harus menyelesaikan semuanya sendiri. Laki-laki itu memutarbalikkan mobilnya dan kembali ke sekolah istrinya. Beruntung ia belum jauh dan baru sekitar 1 kilometer saja. Ia membunyikan klakson sambil menjulurkan kepalanya. "Bapak masih ingat saya?" tanya Firas pada penjaga keamanan sekolah. "Pak Firas ya?" "Iya, saya masih ingat," jawab Bambang. "Boleh bukain gerbangnya nggak, Pak? Saya ada urusan penting dengan kepala sekolah," kata Firas meminta agar Bambang membuka pintu gerbang. "Iya, Pak, tentu saja," jawab Bambang bangkit dan bergegas membukanya. "Terima kasih banyak, tapi saya boleh minta tolong lagi nggak, Pak?" "Boleh, Pak Firas meminta tolong apa?" tanya Bambang mengernyit penasaran. "Tolong antar saya ke ruangan kepala sekolah," sahut Firas. Setelah mendapat anggukan dari Bambang, penjaga keamanan sekolah, Firas lekas memarkirkan mobilnya di parkiran. Kemudian ia pergi ke ruang kepala sekolah diantar oleh Bambang. Sampai di sana, Bambang mengetuk pintu dan masuk ke dalam setelah pemilik ruangan mempersilakan masuk. Kepala sekolah mengangkat kepalanya menatap ke arah pintu. Ia merasa heran dengan kedatangan Bambang yang secara tiba-tiba. "Ada apa, Pak Bambang?" tanya kepala sekolah. "Ada yang ingin bertemu dengan Bapak," jawab Bambang. "Siapa?" tanya kepala sekolah sambil mengangkat sebelah alisnya. "Jika ada seseorang yang ingin menemuinya, kenapa hanya ada Bambang di depan pintu ruangannya?" "Pak Firas," panggil Bambang. Merasa dipanggil, Firas bergegas menunjukkan diri dengan memposisikan dirinya tepat di depan pintu. Sementara kepala sekolah, ia terlihat mengingat-ingat. Apakah ia pernah bertemu dengan Firas dan melupakannya? Kenapa wajahnya terasa sangat asing? "Kalau begitu, saya permisi, Pak," pamit Bambang. Tanpa dipersilakan untuk masuk, Firas langsung masuk ke dalam dan duduk di sofa. Laki-laki itu terlihat mengangkat kaki dan melipatnya. "Maaf, Anda siapa?" tanya kepala sekolah. Pria setengah abad ini terlihat tidak marah dengan sikap yang ditunjukkan oleh Firas. Justru ia merasa bahwa hari ini ia kedatangan tamu dari kalangan orang terpandang. Ia bisa melihat dari pakaian yang Firas kenakan. Setelan jas hasil karya desainer terkenal dari Perancis. Karena ia merupakan salah satu dari mereka yang memakai pakaian seperti itu. Kepala sekolah bangkit dari kursi kebesarannya dan duduk di sofa dengan posisi berhadapan-hadapan dengan Firas. "Maaf, kalau boleh tahu Anda siapa?" "Saya Firas Korten, suami dari Prita Laura, salah satu murid di sekolah ini," jawab Firas datar. Pria setengah abad itu terbelalak mendengar nama belakang Firas. Korten adalah nama departemen store yang memiliki cabang di setiap kota. Dan siapa yang tidak tahu Korten departemen store? Apalagi tipe laki-laki modis seperti kepala sekolah. Meski usianya sudah setengah abad, namun penampilannya sangat modis dan kekinian. Jadi ia tahu seperti apa Korten departemen store.
Yang ia tidak menyangka adalah salah satu siswinya merupakan istri dari pemilik toko serba ada itu. "Saya Lukman," ujar Lukman seraya mengulurkan tangannya yang kemudian disambut uluran tangan Firas. "Kalau boleh tahu, tujuan Pak Firas ingin menemui saya apa?" sambung Lukman bertanya. "Sebenarnya tujuan saya datang ke sini untuk meminta tolong. Apa Bapak bersedia membantu saya?" jawab Firas, kemudian dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan. "Tentu, dengan senang hati saya akan membantu selagi saya bisa," jawab Lukman seolah merentangkan kedua tangannya menerima. "Ada berapa kelas di sekolah ini? Ada berapa laptop dan proyektor yang bisa digunakan di setiap kelas?" tanya Firas. Ia ingin menunjukkan video serta foto-foto pernikahannya dengan Prita untuk membungkam mulut musuh yang selama ini mencoba mengusik ketenangan istri kecilnya di sekolah. "Bisa tolong jelaskan dulu sebenarnya apa yang terjadi?" pinta Lukman agar ia mudah menjawab pertanyaan Firas. "Jadi begini, saya menikah dengan Prita sudah lebih dari 6 bulan dan dia nggak mau sampai ada orang lain yang tahu, apalagi teman sekolahnya. Tapi beberapa kali ada orang yang menyebar foto kami di komunitas sekolah. Bahkan hari ini saya mendapat kabar bahwa ada orang yang menyebarkan foto kami di setiap ponsel siswa. Saya nggak mau istri saya kenapa-napa yang akan berakibat buruk pada janin yang dikandungnya. Karena semua siswa menganggap bahwa istri saya sebagai seorang peliharaan om-om," terang Firas. Lukman mengusap-ngusap dagunya sambil mengangguk-anggukkan kepala. Ia menimbang dan mulai mengerti alasan kedatangan seorang Firas Korten ke ruangannya. "Saya minta Bapak menyiapkan laptop dan proyektor di setiap kelas, karena saya mau memberikan kejutan pada orang yang selalu mengusik kehidupan istri saya di sekolah ini." "Pak Firas tidak perlu khawatir, saya akan membantu Bapak. Masalah laptop dan proyektor kami memiliki untuk setiap kelasnya, dan sekarang juga saya bisa menyalurkannya pada setiap kelas," jawab Lukman. "Terima kasih banyak Pak," kata Firas sambil tersenyum lega. "Kalau begitu, saya permisi keluar sebentar. Akan saya urus semuanya," pamit Lukman untuk menyiapkan kebutuhan yang ada. Firas mengangguk dan Lukman pun bergegas keluar. Ia menyentuh ponsel di saku celana yang bergetar. Kemudian ia merogohnya dan langsung mengangkat. "Sudah kamu salin semuanya? Jangan lupa untuk membuat salinan sebanyak 100 salinan." "Sudah Pak, sekarang saya sedang di jalan menuju sekolah Ibu Prita. Kalau sudah sampai, kamu langsung ke ruangan kepala sekolah saja." "Baik Pak." Sebelum rencananya tuntas, Firas tidak bisa bernafas dengan lega. Ia harus memastikan sendiri bahwa masalah ini telah selesai dalam pantauannya. Ia tidak ingin ada sesuatu yang terlewat dan membuat istrinya terus dituduh yang tidak-tidak. Dalam waktu 15 menit, Lukman kembali masuk ke dalam ruangannya. Laki-laki setengah abad itu tersenyum dan langsung duduk di depan Firas. "Semuanya sudah siap, Pak. Ada yang bisa saya bantu lagi?" tanya Lukman penuh semangat. Ia tidak ingin membuang kesempatan emas yang datang padanya. Ia harus memanfaatkannya sebisa mungkin. Jarang sekali bukan ia bisa bertemu dengan orang besar seperti Firas. "Tidak ada. Kita tunggu bawaan saya dulu. Setelah itu baru kita ke kelas istri saya,"
jawab Firas. Tidak lama kemudian, suara ketukan pintu membuyarkan keheningan ruangan. Ternyata bawahan Firas, Rizky, pengganti sementara Zafran, sudah datang. Laki-laki itu menyerahkan paper bag berisi 100 flash disk pada bosnya. Dan Firas pun menyerahkannya pada Lukman untuk disebarkan di seluruh kelas. Seluruh siswa di sekolah ini harus menyaksikan setiap foto dan video yang ada di flash disk ini. Perintah Firas. Baik, Pak. Bapak tunggu sebentar ya, saya harus membagikannya pada setiap kelas dulu. Setelah itu, kita pergi ke kelas istri Bapak. Ada apa ini? Semua siswa di kelas Prita saling mempertanyakan, kenapa kepala sekolah tiba-tiba berkunjung ke kelas mereka. Kepala sekolah menyapa semua murid dengan sudut bibir yang terangkat ke atas. Ia meminta maaf karena sudah mengganggu jam pelajaran mereka. Laki-laki setengah abad itu meminta sedikit waktu agar para siswa memperhatikan ke arah proyektor. Dan semua siswa pun menurutinya meski banyak pertanyaan di kepala mereka. Di sana, di layar proyektor di bagian pojok kanan bawah, terlihat hari, tanggal, dan tahun pernikahan Prita dan Firas. Prita keluar dari kamarnya menggunakan kebaya dan diapit oleh sang ibu. Gadis itu tersenyum menatap ke arah Firas. Setelah itu, sang ibu memposisikan Prita duduk di sebelah Firas, calon suaminya. Adegan berikutnya yaitu prosesi akad nikah yang sakral. Prita terbelalak menutup mulutnya yang terbuka lebar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. Namun, sorak-sorai keterkejutan dari semua siswa menyadarkannya bahwa ini nyata dan bukan mimpi belaka. Keterkejutan tidak hanya dialami di kelas Prita saja, tetapi di seluruh kelas yang ada di sekolah ini. Termasuk kelas Fanya dan Rena yang saat ini ada Pak Irsyad juga di kelasnya. Pak Irsyad menatap tajam ke arah adiknya. Ia sudah bisa menebak perbuatan apa yang dilakukan adiknya itu sehingga membuat Firas berbuat sejauh ini. Tatapan matanya tertuju pada sang adik. Sorotan matanya seolah-olah berkata, "Sudah kubilang Prita tidak seperti yang kamu bayangkan." Setelah video selesai diputar, Firas masuk ke dalam kelas. Ia berjalan menuju tempat duduk istrinya dan berlutut. "Maaf, aku harus melakukan ini," kata Firas. Prita menggelengkan kepalanya dengan air mata yang meluruh begitu saja. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dari awal, ia meminta Firas agar pernikahannya dirahasiakan. Tapi, kenapa sekarang ia justru mengumbarnya di depan semua teman sekelasnya? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.